Materi kuliah metode numerik terdiri dari pertama, mencari akar persamaan. Kedua, menyelesaikan persamaan aljabar linier. Ketiga, menyelesaikan persoalan optimasi atau optimalisasi. Yang keempat, curve fitting. Dan kelima, menyelesaikan persamaan diferensial. Semua materi itu akan diberikan dalam 14 kali kuliah tatap muka dalam bentuk file PPT. Materi kuliah hari ini merupakan lanjutan dari materi tentang curve fitting. Silakan simak dan dengarkan penjelasan saya berikut ini. Setelah mengikuti kuliah hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan Microsoft Excel untuk menggambarkan grafik. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengubah data tabel menjadi grafik, kemudian menampilkan model matematikanya, dan juga menampilkan koefisien determinasinya. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu memilih jenis model matematika berdasarkan koefisien determinasi dan AIC. Jika kita ingin mengepaskan kurva dengan data-data tertentu, maka di dalam Microsoft Excel sudah disediakan fitur yaitu trendline. Di dalam trendline itu, kita bisa menampilkan persamaan dari kurva yang dibuat, berikut dengan koefisien R kuadratnya. Seperti yang terlihat di slide ini, jika data-data diplot dalam bentuk kurva, kemudian dibuatkan curve fitting-nya atau trendline-nya, selanjutnya kita bisa menampilkan nilai R kuadratnya. Dalam contoh ini, nilai R kuadrat yang diperoleh adalah 0,9433. Menghitung koefisien R kuadrat juga bisa dilakukan secara manual menggunakan rumus yang dijelaskan di slide ini. Dari data-data yang diketahui, kita harus menyusun tabel seperti yang ada di sebelah kanan. Kemudian angka-angka yang diperoleh dari tabel itu dimasukkan ke dalam rumus sehingga kita mendapatkan nilai R kuadrat. Kemudian kita bisa membandingkannya dengan nilai R kuadrat yang diperoleh dari trendline. Sebagai contoh, dari perhitungan dengan rumus R kuadrat yang ada di slide ini, diperoleh R sama dengan 0,9712. Kemudian jika dikuadratkan mendapatkan 0,9433. Sama dengan nilai R kuadrat yang diperoleh dari trendline atau curve fitting di slide sebelumnya. Cara kedua untuk menghitung koefisien R kuadrat yaitu dengan menampilkan persamaan garis kurva terlebih dahulu yang diperoleh dari trendline. Kemudian kita masukkan nilainya ke dalam rumus yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Persamaan kedua yang digunakan untuk menghitung koefisien R kuadrat adalah mengikuti rumus yang ada di slide ini.
R kuadrat adalah nilai SSR yang dibagi dengan nilai SST. Nilai SST itu sendiri rumusnya adalah jumlah kuadrat dari selisih Y dan Y rata-rata. Sedangkan nilai SSR adalah jumlah kuadrat dari selisih Y estimasi dan Y rata-rata. Nilai SSR dan SST bisa dicari dengan menggunakan tabulasi yang ditampilkan di sebelah kanan. Jumlah dari Y dikurangi Y rata-rata kuadrat dan Y estimasi dikurangi Y rata-rata kuadrat adalah SST dan SSR. Kedua nilai SST dan SSR itu selanjutnya digunakan untuk menghitung koefisien R kuadrat. Kembali pada nilai Y estimasi. Y estimasi adalah nilai Y yang diperoleh dari persamaan garis trendline yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Setelah kita mengetahui cara menghitung nilai koefisien R kuadrat, kemudian kita coba menerapkannya pada proses pemilihan kurva. Mana yang lebih cocok? Mana yang lebih pas dengan data-data yang kita miliki? Jadi dengan menghitung nilai R kuadrat untuk kurva yang kita pilih, akan menentukan apakah kurva tersebut memiliki hubungan yang baik atau tidak. Nilai R kuadrat yang lebih besar menghasilkan hubungan data yang lebih baik dibandingkan dengan nilai R kuadrat yang lebih kecil. Dalam contoh ini, ada dua pilihan kurva, yaitu kurva linear atau garis A dan kurva polinomial orde 2 atau garis B yang akan dicocokkan dengan data-data yang ada di dalam tabel. Untuk memilihnya, maka indikator R kuadrat dapat dijadikan acuan. Pada slide berikutnya, koefisien R kuadrat untuk kedua kurva akan dihitung dan dibandingkan mana yang lebih besar. Perhitungan R kuadrat pertama berlaku untuk kurva linear seperti yang dijelaskan di slide ini. Dengan data-data yang ada, kemudian kita susun tabulasinya, sehingga akan mendapatkan nilai SST dan SSR. Dan dari keduanya, kita bisa menghitung nilai R kuadrat. Nilai R kuadrat yang diperoleh adalah sebesar 0,0345 untuk kurva linear. Kemudian nanti kita bandingkan dengan bentuk kurva lain yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Di slide ini, kurva polinomial orde 2 akan kita bandingkan dengan kurva linear yang sudah diolah di slide sebelumnya. Dengan teknik yang sama, yaitu menghitung SST dan SSR dalam bentuk perhitungan menggunakan tabel seperti yang kita lihat di slide ini. Kemudian langkah akhir adalah menghitung nilai R kuadrat. Untuk kurva polinomial ini, kita peroleh nilai R kuadrat sebesar 0,8084. Jika kita bandingkan dengan R kuadrat kurva linear yaitu sebesar 0,0345, maka nilai R kuadrat untuk kurva polinomial ini lebih tinggi. Itu berarti bahwa kurva polinomial ini lebih pas atau lebih cocok
dengan data-data yang kita miliki.
Koefisien determinasi R kuadrat dapat digunakan untuk memeriksa apakah kurva atau model matematika yang dibuat fit dengan data-data yang ada. Dari sekian banyak jenis kurva atau model matematika yang dibuat dengan R kuadrat berbeda-beda, manakah kurva yang harus dipilih? Kriteria untuk memilih kurva yang paling cocok adalah dengan menerapkan kriteria AIC yang dihitung dengan rumus yang ada di slide ini. Perhatikan di dalam rumus itu terdapat variabel N, K, dan SSE. Variabel N merupakan banyaknya data yang diolah. Variabel K adalah banyaknya konstanta yang ada di dalam model matematika ditambah 1. Sedangkan SSE adalah kependekan dari sum of square error. SSE dapat dihitung dari SST dikurangi SSR. Setelah memasukkan nilai N, K, dan SSE ke dalam rumus, kemudian hitung nilai AIC itu untuk semua jenis kurva yang ada. Nilai AIC terkecil dari kurva yang ada merupakan kurva terpilih. Sekarang, kalian semua harus mencoba menghitung nilai AIC untuk kurva-kurva yang ada. Dalam contoh sebelumnya, ada 2 kurva yang sudah dibuat. Kalian harus membuat juga kurva polinomial orde 4. Jadi ada 3 kurva yang sudah dibuat, yaitu kurva linear, polinomial orde 2, dan polinomial orde 4. Kurva manakah yang harus kalian pilih berdasarkan nilai AIC yang diperoleh?
Di dalam tugas ini, terdapat data yang menghubungkan nilai X dan nilai Y. Buatlah 3 jenis kurva atau model, yaitu model linear, polinomial orde 2, dan polinomial orde 4. Kemudian hitung nilai R kuadrat dan AIC-nya. Pilih kurva atau model yang paling fit dengan data-data itu.